Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua tugas pekerjaan kita hari ini. Diberkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Ibrani pasal 4 ayat 16. Tapi saya akan membacanya mulai dari ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya yang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, layak berbahagia karena apa yang kita imani sudah tepat. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala yang ada, yang sudah melewati awan-awan, melewati langit, yang sudah turun dari surga, turun ke bumi, kemudian hidup menjadi sama seperti manusia, merasakan penderitaan-penderitaan kita, dan yang lebih daripada itu, melewati apa yang kita takutkan, yaitu telah mati, tetapi tidak berhenti di sana, mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan tidak selesai bangkit begitu saja, tetapi ketika dia bangkit, dia kemudian naik ke surga. Dan dengan jelas di dalam kitab Yohanes dikatakan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi tiap orang percaya di rumah Bapa, di tempat yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, imam mana di dunia yang seperti imam besar kita, imam agung Yesus Kristus? Imam mana di dunia yang sudah pernah naik ke surga, melihat surga itu dan kemudian turun lagi? Tidak ada. Firman Tuhan menyaksikan, tidak ada yang datang dari sana atau yang datang dari surga selain daripada Dia yang datang dari sana, yaitu Yesus Kristus. Imam yang mana yang sudah pernah mati dan kemudian bangkit kembali? Tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Imam yang mana yang kemudian naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya? Sekali lagi, tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Sangatlah tepat firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu lagi ragu-ragu melewati dan menjalani kehidupan selama di dunia ini, apapun yang kita hadapi, apapun cobaan-cobaan, karena Yesus sendiri, imam yang besar itu, telah dicobai di padang gurun. Apabila nanti kita baca itu dalam Injil Matius pasal 4, tetapi dia tidak berdosa. Maka dengan kepercayaan dan iman kepada Yesus, mari kita hadapi pergumulan dan juga cobaan-cobaan di dunia ini, yaitu pencobaan hal yang mendasar kebutuhan perut, roti, pencobaan tentang kekuasaan Tuhan, yaitu mencobai Tuhan di dalam seluruh peribadahan dan kepercayaan kita, dan juga seluruh harta dunia yang mengikat ini. Jangan kita gadaikan iman menyembah iblis hanya karena mau memiliki dunia. Kristus Yesus telah memenangkan pergumulan itu, dan sekarang marilah dengan berani kita menghampiri tahta yang maha suci, menghampiri yaitu pelataran Allah, sehingga kita bersama-sama dimuliakan dan dimenangkan di dalam Yesus.
Yesus adalah imam besar kita, Dia adalah juru selamat kita. Maka mari kita menghampiri pelatarannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan juru selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah menebus kami di dalam diri Yesus Kristus yang telah melintasi langit, turun dari surga, turun ke bumi menjadi sama dengan kami, mengikuti dan menghadapi pergumulan sebagai manusia, ikut menderita dan menghadapi pencobaan-pencobaan yang dilakukan iblis, tetapi tidak berdosa. Ialah Yesus yang telah memenangkan pergumulan itu, memampukan kami juga memenangkan pencobaan hidup di dunia ini, sehingga kami dengan berani mendekati dan mendatangi tahta kerajaan Allah, sehingga kami ikut diselamatkan dan memiliki mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, sepanjang di dunia ini, secara khusus sepanjang hari ini, berkati kami dalam semua aktivitas tugas-tugas kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menghasilkan sukacita dan berkat dalam hidup kami, dan senantiasa hidup kami memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.